has been tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan manusia. Yang pertama, lupa Tuhan. Sudah merupakan tabiat manusia manakala ditimpa kesusahan dan kesulitan, dia berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat dan dihilangkan kesulitannya. Namun ketika kesulitan itu telah sirna, dengan segera dia pun kembali kepada kebiasaan hidup semula dan melupakan Tuhan. Yang kedua, bangga dan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Jika kamu rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi dan bangga." Quran Surah Hud ayat 10. Yang ketiga, tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat atau nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih." Quran Surah Hud ayat 9. Yang keempat, kikir dan berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir." Quran Surah Al-Isra ayat 100. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir." Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Yang kelima, lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan manusia diciptakan lemah." Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang keenam, melampaui batas ketika merasa cukup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup." Quran Surah Al-Alaq ayat 6-7. Yang ketujuh, tergesa-gesa. Manusia terkadang memohon kejahatan dan bahaya karena dia mawujud yang tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan manusia memohon kejahatan sebagaimana dia memohon kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." Quran Surah Al-Isra ayat 11. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manusia telah diciptakan bertabiat tergesa-gesa." Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Yang kedelapan, suka membantah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah." Quran Surah Al-Kahfi ayat 54. Yang kesembilan, salim dan tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat salim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surah Ibrahim ayat 34. Yang ke-10, bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya manusia itu amat salim dan amat bodoh." Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Yang ke-11, tergoda kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." Quran Surah Al-Imran ayat 14. Yang ke-12, yang terakhir, menyuruh kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya diri itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali diri yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Quran Surah Yusuf ayat 53. Selanjutnya, sifat-sifat manusia. Manusia itu lemah.
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia itu gampang terperdaya. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Quran Surat Al-Infitar ayat 6. Manusia itu lalai, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Quran Surat At-Takatsur ayat 1. Selanjutnya manusia bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Selanjutnya, manusia itu tergesa-gesa dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surah Al-Isra ayat 11. Selanjutnya, manusia itu suka membantah. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. Selanjutnya, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Quran Surah Al-Alaq ayat 6. Yang selanjutnya, kelebihan manusia atas makhluk lain. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Manusia memiliki potensi kemampuan memahami berbagai macam ilmu, karena manusia dibekali akal yang dengannya bisa berpikir dan mengelola berbagai macam ilmu pengetahuan, sesuatu kemampuan yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk lain. Yang kedua, menjadi khalifah. Dari sisi wujud, manusia memiliki kepantasan menjadi khalifah di muka bumi. Manusia memiliki potensi dan kelayakan mewarisi serta menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak ditinggali dan tempat makhluk-makhluk lain bertasbih kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, malaikat pun bersujud kepada manusia. Di antara bukti lain dari kedudukan tinggi manusia adalah Allah menyuruh para malaikatnya untuk bersujud kepada manusia, sebagaimana bukti ketundukan dan ketaatan malaikat kepada perintah Allah. Selanjutnya, mampu mengungkap rahasia alam semesta, dan dialah yang menundukkan lautan, agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar kepadanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 14. Selanjutnya, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Di antara keistimewaan penting manusia adalah pengetahuan baik dan buruk yang dipahami oleh akalnya. Karena pengetahuan akan kebaikan inilah yang akan menjadikan manusia sempurna menuju kepada kesucian. Namun sebaliknya, jika menentang akal dan memperturutkan hawa nafsu, akan menjerumuskan dan menjadikannya makhluk yang hina. Yang selanjutnya, dibekali fitrah tauhid. Manusia dibekali fitrah untuk bertauhid kepada Allah sebagaimana penciptanya. Manusia memiliki kecenderungan kepada agama, mencari pencipta, lalu tunduk menyembahnya. Jika tidak, niscaya dalam hidupnya akan senantiasa gelisah. Tidak akan pernah tentram selama belum bersama Tuhan.